Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Shalom. Bersyukur kepada Tuhan kalau saat ini kita bisa sama-sama sekali lagi beribadah dalam ibadah pemahaman Alkitab. Dan mari kita akan sama-sama satukan hati kita di dalam doa untuk kita akan sama-sama memulai ibadah pemahaman Alkitab ini. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu, kasih setia-Mu, anugerah-Mu yang berlimpah-limpah bagi setiap kami. Secara khusus Tuhan, sehingga kami boleh diberi kesempatan untuk kami akan sama-sama belajar bagian Alkitab dalam ibadah pemahaman Alkitab ini. Kami mohon Tuhan tuntunlah setiap kami supaya kami bisa menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebagaimana kita Jumat yang lalu, selama 2 kali Jumat berturut-turut, kita sudah mempelajari seri Mazmur historis. Saat ini kita akan melanjutkan bagian seri Mazmur historis ini. Nah, Mazmur yang akan kita pelajari saat ini adalah Mazmur 136, yaitu seri Mazmur historis memuji tindakan Tuhan sepanjang sejarah. Seri Mazmur historis lainnya, seperti yang sudah kita pelajari 2 Jumat berturut-turut di Jumat yang lalu, yaitu Mazmur 78, dan selain itu juga ada Mazmur 105, 106, 114, dan 135. Nah, di dalam Mazmur 136 ini, pemazmur mendorong setiap orang Israel untuk bersyukur kepada Tuhan sebab Ia adalah pencipta alam semesta. Dia adalah pembebas nenek moyang Israel dari perbudakan Mesir, dan Dia adalah penuntun mereka hingga mereka masuk dalam tanah perjanjian. Mari kita akan pelajari ayat demi ayat apa yang dibicarakan dengan lebih detail dalam Mazmur 136 ini. Dalam Mazmur 136 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, kita akan melihat bagaimana pemazmur mengajak umat Tuhan bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan kuasa-Nya. Dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan seperti demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kasih-Nya kekal abadi. Bersyukurlah kepada Allah yang maha tinggi, kasih-Nya kekal abadi. Bersyukurlah kepada Tuhan yang maha besar, kasih-Nya kekal abadi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga ini kita melihat bahwa pemazmur menunjukkan kepada umat Israel bahwa Tuhan itu baik. Kebaikan Tuhan itu dilanjutkan dengan kalimat selanjutnya, bahwa kasih-Nya kekal abadi. Apa maksudnya? Bahwa Tuhan kasih-Nya selalu teruji sepanjang sejarah nenek moyang Israel. Dia terus memenuhi setiap janji-janjinya kepada Israel. Bahkan Tuhan telah membuktikan bahwa Dia selalu menyertai umat Israel sepanjang sejarah nenek moyang Israel. Dan Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang begitu setia kepada nenek moyang Israel itu, dikatakan bahwa Dia adalah Allah yang maha tinggi. Dalam terjemahan baru dikatakan Dia adalah Allah segala Allah. Yang artinya bahwa Dia adalah Allah di atas segala dewa asing.
Dia memiliki kekuasaan tertinggi di atas segala dewa asing. Bahkan dikatakan bahwa dia adalah Tuhan yang maha besar. Di dalam terjemahan baru dikatakan bahwa dia adalah Tuhan segala Tuhan. Itu menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan atas segala bumi ini dan segala isinya. Dia memiliki kekuasaan yang tertinggi. Jadi, umat Israel diajak untuk mari bersyukur kepada Tuhan. Sebab kasih-Nya luar biasa, kebaikannya luar biasa, dan Tuhan yang mengasihi dan Tuhan yang berbuat baik kepada umat Israel itu, dia adalah Tuhan yang memiliki kekuasaan tertinggi di atas segala dewa asing, di atas segala yang ada di dunia ini. Nah, kita akan melihat kemudian dalam ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-9, di mana pemazmur menekankan pekerjaan Tuhan dalam menciptakan alam semesta. Dalam bahasa Indonesia masa kini tertulis seperti demikian. Hanya Dia yang membuat keajaiban-keajaiban besar. Kasih-Nya kekal abadi. Dengan kebijaksanaannya Ia menjadikan langit. Kasih-Nya kekal abadi. Ia menghamparkan bumi di atas air. Kasih-Nya kekal abadi. Ia membuat benda-benda penerang di langit. Kasih-Nya kekal abadi. Matahari untuk menguasai siang. Kasih-Nya kekal abadi. Bulan dan bintang untuk menguasai malam. Kasih-Nya kekal abadi. Dalam stansa ini, pemazmur menunjukkan betapa Tuhan sungguh-sungguh besar dan dahsyat, besar kuasanya, dahsyat kuasanya, dan itu sudah dibuktikan dengan perbuatan-perbuatan ajaib yang sudah Tuhan kerjakan. Nah, secara umum untuk semua umat manusia, Tuhan sudah membuktikan kebesaran dan keajaibannya dengan menciptakan alam semesta ini. Itu akan kita lihat di ayat yang sudah kita baca ini. Namun pada stansa-stansa berikutnya, pemazmur juga menunjukkan keajaiban-keajaiban besar yang Tuhan perbuat khususnya bagi umat Israel dengan membebaskan mereka dari perbudakan Mesir dan menuntun mereka masuk ke tanah perjanjian. Dan dalam ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9 yang sudah kita baca tadi, keajaiban-keajaiban Tuhan itu Tuhan kerjakan dengan cara dikatakan bahwa dengan kebijaksanaannya Dia menciptakan langit. Itu menunjukkan bagaimana Tuhan memiliki kepandaian, kekreatifan, keterampilan dalam menata alam semesta ini. Pemahaman orang Timur Dekat kuno, mereka memahami bahwa bumi ada di atas air. Nah, tetapi sekalipun pengertian mereka demikian, pengertian Timur Dekat kuno itu seperti itu, intinya yang menciptakan bumi itu adalah Tuhan itu sendiri, Allah Israel. Bahkan dikatakan Dia menciptakan benda-benda langit, matahari, bulan, bintang, semua Tuhan yang menjadikannya. Pemazmur ingin menekankan betapa dahsyatnya dan betapa baiknya Tuhan Israel, Allah yang sejati itu bagi semua umat manusia. Sebab itu mari seluruh umat Tuhan naikkanlah syukur kepada Tuhan. Nah, lalu kita akan masuk ke stansa berikutnya. Mari kita lihat dalam ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-15. Di mana pemazmur menekankan pembebasan nenek moyang Israel dari perbudakan Mesir. Dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan demikian. Dibunuhnya anak-anak sulung Mesir, kasih-Nya kekal abadi. Israel dihantarnya keluar dari Mesir.
kasih-Nya kekal abadi. Dengan tangan kuat dan perkasa, kasih-Nya kekal abadi. Laut gelaga dibelahnya, kasih-Nya kekal abadi. Israel umat-Nya dibawanya ke seberang, kasih-Nya kekal abadi. Tetapi Raja Mesir dan tentaranya Ia tenggelamkan, kasih-Nya kekal abadi. Dan dalam stansa ini pemazmur membagi menjadi dua bagian besar untuk menceritakan bahwa Tuhan Allah Israel telah membebaskan Israel dari perbudakan Mesir. Dalam ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12 pemazmur menjelaskan bagaimana tulah ke-10 Tuhan sudah kerjakan dengan membunuh anak sulung orang-orang Mesir. Dan kemudian di dalam ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-15 Tuhan juga sudah mengerjakan dengan membelah Laut Merah supaya bangsa Israel dapat menyeberang. Dan orang-orang Mesir yang mengejar Israel ditenggelamkannya di dalam Laut Merah itu. Nah, ini pemazmur sampaikan untuk menekankan betapa kuat dan dahsyatnya Tuhan dan betapa besar belas kasihan Tuhan bagi nenek moyang Israel. Sebab itu pemazmur mengajak, mari bersyukur kepada Tuhan, hai seluruh umat Israel. Nah, kemudian apalagi yang Tuhan kerjakan bagi umat Israel? Dalam ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-22 kita akan melihat bagaimana pemazmur menekankan masuknya nenek moyang Israel ke tanah perjanjian. Dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan seperti demikian. Dipimpinnya umatnya lewat padang gurun, kasih-Nya kekal abadi. Dikalahkannya raja-raja perkasa, kasih-Nya kekal abadi. Dibunuhnya raja-raja termasyur, kasih-Nya kekal abadi. Sihon raja Amori, kasih-Nya kekal abadi. Dan Og raja Basan, kasih-Nya kekal abadi. Negeri mereka diserahkannya kepada umat-Nya, kasih-Nya kekal abadi. Menjadi milik Israel hamba-Nya, kasih-Nya kekal abadi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita melihat dalam stansa ini bagaimana pemazmur menjelaskan, mengingatkan, menekankan kepada umat Israel. Ingat bahwa Tuhan yang sudah menuntun nenek moyang kalian semua selama mengembara di padang gurun. Bahkan raja-raja yang besar seperti Sihon dan Og sudah dikalahkan. Bahkan negeri mereka sudah direbut oleh nenek moyang kalian sampai menjadi milik pusaka kalian. Sampai nenek moyang kalian semua bisa menempati tanah perjanjian dan menjadikan tanah perjanjian itu menjadi milik pusaka mereka. Itu semua hanya karena kebesaran Tuhan, perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Itu semua menunjukkan betapa besar dan ajaib kuasa Tuhan dan betapa baiknya, betapa Tuhan mengasihi Israel. Sebab itu pemazmur sekali lagi mengingatkan umat Israel, mari bersyukur kepada Tuhan untuk semua yang sudah Tuhan kerjakan. Baik bagi seluruh umat manusia dan juga bagi Israel. Sebab itu kita melihat di ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-26. Bagaimana di ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-25
pemazmur mengulangi penekanan utama Mazmur 136 ini. Dan kemudian di dalam ayat yang ke-26, pemazmur secara khusus mengajak umat Tuhan kembali, mari bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan kuasa-Nya. Ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-26 dalam bahasa Indonesia masa kini berbunyi seperti demikian. Ia tidak melupakan kita waktu kita dikalahkan. Kasih-Nya kekal abadi. Dibebaskannya kita dari tangan musuh. Kasih-Nya kekal abadi. Setiap makhluk hidup diberinya makan. Kasih-Nya kekal abadi. Bersyukurlah kepada Allah penguasa langit. Kasih-Nya kekal abadi. Nah, kita melihat menarik setelah pemazmur menjelaskan panjang lebar Mazmur 136 ini. Di ayat yang ke-23, 24 hingga ayat 25 dia merangkum apa yang sudah dia jelaskan dengan urutan yang sedikit dibalik. Di ayat yang ke-23 dia mengatakan bahwa Tuhan tidak melupakan kita waktu kita dikalahkan. Itu menunjukkan bagaimana mengingatkan umat Israel pada waktu nenek moyang kalian Israel diperbudak oleh Mesir. Tuhan membebaskan melalui 10 tulah dan melalui dibelahnya laut merah itu, supaya nenek moyang kalian semua bisa menyeberang dan bebas dari Mesir. Lalu kemudian di ayat yang ke-24 dikatakan dibebaskannya kita dari tangan musuh. Itu kembali mengingatkan umat Israel, ingat waktu nenek moyang kalian menggembala di padang gurun. Raja-raja dikalahkan dan negeri-negeri itu dapat direbut menjadi milik pusaka nenek moyang kalian. Dan kemudian dikatakan di ayat yang ke-25 bahwa setiap makhluk hidup diberinya makan. Pemazmur mengingatkan kembali apa yang sudah dibahasnya, bahwa ternyata Tuhan bukan saja menciptakan langit dan bumi, tetapi bahkan Dia juga memelihara semua makhluk hidup diberinya makan, menunjukkan betapa besar kuasa dan kasih-Nya. Sebab itu di ayat yang ke-26 ditutupnya sekali lagi dengan bersyukurlah kepada Tuhan. Di mana ayat pertama, ayat yang kedua, ayat yang ketiga dibuka dengan kata bersyukur. Di ayat yang ke-26 ditutup juga dengan kata bersyukur. Dan pemazmur menambahkan sekali lagi karakter Allah yang luar biasa, bahwa Tuhan Allah Israel bukan saja Allah di atas segala Allah, bukan saja Tuhan di atas segala Tuhan, tetapi bahkan Dia juga adalah Allah penguasa langit, yang artinya Dia bukan saja Allah di atas segala dewa asing, Dia bukan saja Allah di atas seluruh bumi ini, tetapi Dia juga adalah Allah yang menguasai surga, yang menunjukkan bahwa Dia adalah Allah penguasa tertinggi alam semesta ini. Dan Dia yang selalu terus diulang dan diulang dan diulang memiliki kasih yang kekal abadi. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jadi apa yang sudah kita pelajari dari Mazmur 136 ini, kita akan melihat pembagian stansanya untuk mengingatkan kepada kita sekali lagi. Dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, kita sudah mempelajari bagaimana pemazmur mengajak umat Tuhan bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan kuasa-Nya. Di dalam ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-9, pemazmur menekankan pekerjaan Tuhan dalam menciptakan alam semesta. Dalam ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-15, pemazmur menekankan pembebasan nenek moyang Israel dari perbudakan Mesir. Dari ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-22, pemazmur menekankan masuknya nenek moyang Israel ke tanah perjanjian. Dan di ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-25, pemazmur mengulangi penekanan utama dari mazmur ini. Dan di ayat yang ke-26, pemazmur sekali lagi menutupnya dengan mengajak umat Tuhan bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan kuasa-Nya.
Nah sekarang apa makna dan fungsi Mazmur historis ini bagi orang Israel? Apa yang sudah kita pelajari adalah umat Israel diajak untuk menaikkan syukur kepada Tuhan sebab kasih dan kebaikannya yang telah dinyatakan dalam menciptakan alam semesta ini dan dalam menuntun nenek moyang Israel keluar dari perbudakan Mesir hingga masuk ke tanah perjanjian. Nah sekarang apa implikasinya bagi kita? Yang pertama, dalam ibadah. Ini sungguh menarik karena bagi setiap kita yang mungkin kita melayani di bidang WL, worship leader, mari kita ajak jemaat untuk bersyukur kepada Tuhan dengan mengingatkan jemaat akan kasih dan kuasa Tuhan yang sudah Tuhan perbuat sepanjang sejarah manusia dan sepanjang hidup masing-masing jemaat. Sebab itu mari kita juga pilih dalam lagu-lagu kita yang akan kita bawakan, yang untuk dinyanyikan bersama-sama dengan jemaat, itu juga lagu-lagu yang menceritakan keajaiban-keajaiban besar yang sudah Tuhan lakukan. WL, mari kita ajak jemaat bukan sekadar hanya untuk datang kepada Tuhan, meratapi nasib, menangisi, atau mungkin bersedih hati, terus meminta dan meminta pertolongan Tuhan, yang artinya terus berfokus pada kebutuhan diri sendiri. Tetapi mari setiap WL ajak juga jemaat untuk bersyukur kepada Tuhan dengan mengingat segala perbuatan keajaiban-keajaiban Tuhan sepanjang sejarah manusia dan juga sepanjang hidup masing-masing jemaat. Sebab itu mari pilih juga lagu-lagunya. Nah berikutnya juga khusus bagi setiap jemaat yang mengikuti ibadah. Mari kita datang beribadah sekalipun dalam ibadah online, sekalipun di tengah-tengah pandemi COVID yang kita alami, mungkin berat, mungkin penuh pergumulan, tapi mari kita datang beribadah untuk kita juga menaikkan syukur kepada Tuhan. Meskipun hidup kita sukar, meskipun hidup kita penuh pergumulan, tapi mari kita menaikkan syukur kepada Tuhan. Mengapa? Karena kasih dan kuasa Tuhan itu sudah Tuhan nyatakan. Sebab itu mari kita mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan dan keajaiban-keajaiban besar Tuhan yang sudah Ia kerjakan di sepanjang sejarah manusia dan bahkan juga dalam sepanjang sejarah kehidupan kita masing-masing. Tentu banyak kebaikan-kebaikan, perbuatan-perbuatan besar yang sudah Tuhan kerjakan dalam menciptakan seluruh dunia ini, dalam umat Israel, dan bahkan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita ingat itu dan jadikan itu kekuatan untuk kita memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah pandemi yang tidak mudah ini. Nah yang kedua, apa implikasinya bagi kita? Dalam kehidupan sehari-hari, mari kita bangkitkan pengharapan kita. Sebab kita punya Allah yang hidup. Dia yang sudah menyatakan dirinya sepanjang sejarah manusia di masa lalu, bahkan di dalam sepanjang sejarah Israel. Dia juga yang sanggup untuk menuntun langkah-langkah kita di masa kini dan di masa depan. Di tengah-tengah masa COVID-19 yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi, di tengah-tengah masa kini yang penuh dengan pergumulan dan di masa depan yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi, kita dapat mengandalkan Tuhan, menaruh pengharapan kita sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Dan mari kita teruskan iman kita pada generasi di bawah kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, orang-orang yang lebih muda dari kita, agar mereka juga dapat beriman pada Allah yang hidup, Allah yang sudah menyatakan dirinya sepanjang sejarah kehidupan manusia, sehingga mereka bisa menyembah, beriman kepada Allah yang hidup, Allah yang benar, bukan kepada ilah-ilah
yang mati, dewa-dewa asing, ilah-ilah yang tidak benar. Dan bagi setiap kita, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab Ia bukan saja sudah menciptakan dunia ini dan menuntun umat Israel, namun terutama juga karena Tuhan Yesus telah melepaskan kita dari kuasa dosa. Dia sudah menebus kita, mati di atas kayu salib, mengampuni kita, mengangkat kita menjadi anak-anak Allah. Itulah anugerah yang terbesar yang sudah Dia kerjakan. Dan bahkan Dia adalah Allah yang Immanuel, yang menyertai kita senantiasa. Itu semua sudah Tuhan kerjakan untuk menunjukkan betapa besar kuasa-Nya dan kasih-Nya bagi setiap kita. Sebab itu mari kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk segala perbuatan besar yang sudah Tuhan kerjakan sepanjang sejarah kehidupan manusia. Baik dalam menciptakan langit dan bumi, baik dalam menuntun kehidupan umat Israel, bahkan Engkau yang telah menebus setiap kami, manusia yang berdosa ini, dan menyelamatkan kami, mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu, dan Engkau yang terus menyertai sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau Allah yang baik itu adalah Allah yang besar kekuasaannya, yang memiliki kekuasaan yang tertinggi di atas segalanya. Sebab itu Tuhan, kami mau membangkitkan harapan kami kepada Engkau, iman kami terus teguh di dalam Engkau, sebab kami tahu kami memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang dapat kami andalkan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.